Tabloid Media Umat, edisi 337, rubrik Media Utama, judul RUU Kesehatan Bahaya, oleh MJ. DPR telah sepakat mengesahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Senin 19 Juni, 7 fraksi di Komisi 9 DPR RI menerima RUU itu untuk dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. 2 fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS menolak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sudah dapat dipastikan pengesahan itu terjadi. Bila melihat poin D dalam klausul menimbang, tampak sekali arah undang-undang ini yakni industrialisasi kesehatan. Padahal saat ini pun komersialisasi kesehatan sudah terjadi. Dengan adanya undang-undang yang baru, industrialisasi semakin kokoh. Munculnya undang-undang ini akan mengalihkan tanggung jawab negara atas kesehatan kepada rakyat. Negara tak lagi ikut cawe-cawe dalam urusan vital ini. Ini terlihat dari tidak adanya alokasi yang pasti dari negara atas anggaran kesehatan bagi rakyat. Inilah liberalisasi hakiki di bidang kesehatan. Masuk akal apa yang dikhawatirkan oleh organisasi profesi kesehatan. Kesehatan menjadi bisnis, para tenaga kesehatan dan rakyat hanya menjadi objek untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Terjadilah pergeseran dari kesehatan sebagai pelayanan negara menjadi kesehatan sebagai industri. Dalam prinsip industri, semua ditentukan oleh biaya dan keuntungan, bukan lagi pelayanan. Bahkan, negara pun bisa berubah orientasi atas nama pendapatan negara, ikut-ikutan mencari keuntungan. Tak salah jika banyak kalangan yang menduga di balik RUU Kesehatan ini ada pihak-pihak yang menungganginya, yakni para pengusaha atau konglomerat kesehatan, baik dalam dan luar negeri. Sebab keuntungan di bidang ini sangat menggiurkan, ditambah pasar Indonesia yang sangat besar. Bagi rakyat, ini bisa berdampak buruk. Sangat mungkin terjadi eksploitasi bagi individu yang sakit dengan pilihan yang terbatas. Bayangkan, jika semua berduit, kemana lagi mereka yang sakit berobat? Padahal, sakit bukan pilihan. Ini menempatkan pasien dalam posisi lemah. Bisa saja sakit seseorang dieksploitasi oleh rumah sakit, perusahaan farmasi, dan asuransi. Maka sangat mungkin lelucon tentang sakit 2 kali terjadi. Pertama, karena sakitnya itu sendiri. Kedua, sakit hati karena biaya perawatan kesehatan yang mahal. Dalam pandangan Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap diri wajib menjaga diri agar tetap sehat. Namun negara pun harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini, baik secara preventif maupun kuratif. Negara haram abai terhadap tanggung jawab ini. Inilah yang membedakan dengan sistem kapitalisme. Secara faktual, negara sebenarnya mampu untuk mencukupi kebutuhan kesehatan rakyatnya tanpa ada diskriminasi, tanpa ada pembedaan kaya miskin. Pertanyaannya, dari mana sumber dananya? Sumber daya alam milik rakyat. Liberalisasi di bidang ekonomi menjadi sumber daya alam jatuh tangan ke swasta. Liberalisasi di bidang ekonomi menjadikan sumber daya alam jatuh ke tangan swasta, baik lokal maupun asing. Dampaknya, negara tekor dan mengandalkan pajak serta utang. Ujung-ujungnya, rakyat dieksploitasi di berbagai lini. Bukankah ini kezaliman? Apatah lagi, sudahlah sakit, tapi kemudian dieksploitasi atas nama industrialisasi. Itu lebih zalim lagi.